Kemudian kita di sini juga sudah pernah membaca tulisan namanya. Bapak tahu kira-kira namanya di mana? Belum Pak ya? Di sini lah jarang. Ya. Ini kadang-kadang penulisan nama si sultan ini atau si tokoh ini kadang-kadang di nisan kaki, di nisan kepalanya mungkin ayat-ayat Al-Quran. Temukan tulisannya di nisan kepala. Barangkali bisa juga mungkin waktu pemekaran dulu salah letak. Dan itu memang bukan seharusnya seperti itu. Bisa saja ada yang di kepala, ada yang tidak. Kalau kita umumnya nama di kepala. Tapi kalau sultan seringnya di nisan kaki, karena di nisan kepala ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini ditemukan tulisannya di nisan kepala. Ini karena nisan kakinya tidak ditemukan lagi, diprediksikan ada nama di nisan kaki. Karena di nisan kepala tidak ditemukan adanya identitas, hanya ada ayat-ayat Al-Quran dan puisi-puisi atau syair sufi. Nah, ini berbeda sendiri dia. Ada yang mengindikasikan bahwa ini makamnya istrinya si Al-Qahar. Ada yang menyampaikan seperti itu. Kenapa dia beda sendiri? Karena ini, yang ini Sultan Husin, dijuluki dengan Sultan Ali bin Ayasyah. Siapa dia? Mugayasyah, Alaidin, Ibnu Mugayasyah, Ibnu Samsusah, Ibnu Munawwarsah. Ada 5 keturunan di sini ditorehkan di batu nisan Sultan Ali Ayasyah ini. Bisa dilihat. Nah, ini ada semua, mulainya di sini ya. Mulainya di sini. Nah, tulisannya besar kan? Halal qabru as-sultan. Nah, ini ada semua. Terus selanjutnya kemari. Dia ke arah jarum jam. Sampai kemari terakhirnya. Nah, kalau mau keturunannya siapa aja? Dari neneknya, buyutnya bisa dilihat di batu nisan ini. Meskipun batu nisan di kepala sudah tidak ada, jadi umumnya di nisan kaki ada namanya, kita bisa lacak siapa tokoh ini. Kemudian yang ini Sultan Ali Ayasyah, sultan muda, masih dalam momongan, diangkat jadi sultan, tapi diampu oleh ibundanya, meninggal masih dalam masa usia balita, jadi dimakamkan di samping ayahnya. Selanjutnya ini salah seorang putra Sultan Al-Qahar, putra sultan yang punya nisan begitu. Namanya ini Sultan Gori. Nah, Sultan Gori raja di negeri Gori sana. Negeri Gori, negeri Haru ya. Sumatera Timur. Ya, Sumatera Timur. Tapi naas beliau pulang kemari ingin merebut kekuasaan dari abangnya ini, abangnya Ali Ayasyah ini. Nah, abang ini kan memerintah kerajaan Aceh Darussalam. Dia di Sumatera Timur, negeri Gori sana, ingin merebut. Ternyata ulebalang di sini sudah siap, dikiranya musuh datang. Lalu terjadilah ini hari yang mengenaskan, terbunuh, dia ditembak. Kalau seperti itu, pas selesai sholat Jumat, hari Jumat. Di sini ada tulisannya, nama beliau itu dibilang wafat di hari Jumat. Ba'da sholat Jumat, setelah sholat Jumat. Nah, jadi udah ya, putra Al-Qahar ada. Ini hadal qabru, bisa dibaca. Ini Muhammad Naim Syah. Muhammad Naim Syah ini putra Al-Qahar juga. Nih. Ya, kalau Aceh kita biasanya sebutan Syahnya itu terakhir ya. Nah, Muhammad Syah Naim atau Muhammad Naim Syah. Karena tulisannya itu dia bertumpuk-tumpuk. Kalau saya baca ya Syahnya terakhir. Ya kan Pak? Kalau kita kan Syahnya terakhir.
tulisan ini. Jadi awalnya saya baca tulisan Muhammad Syah Naim, karena Naim Syah tidak luar Syah, tapi Naim dengan Syah di sini tulisannya rendah. Sultan Rasi Al-Qahar. Kemudian sudah hilang. Ini saya baca Hazal Qabru. Nah, ini seorang qadhi, tapi pertama tulisannya itu dia Abdullah namanya. Abdullah atau hamba Allah, itu bisa jadi Abdullah itu hamba Allah yang musamma ataupun al-masyhur, terkenal dengan Salihul Qudah. Nih, Salihul Qudah artinya itu memutus perkara yang baik. Artinya itu memutus perkara itu pasti hakim ya, ataupun qadhi. Hanya ini namanya qadhi, tapi bukan qadhi Malikul Adil yang Masaratu. Tidak mungkin jenjang apa tahunnya itu berbeda sekian ratus. Ini semua komplek makam di sini, nisan-nisan ini atau makam-makam di sini periode abad ke-16. Kalau ini kita bilang yang Malikul Adil ya, yang Masaratu jauh Pak, kayaknya tidak bisa dihubungkan. Antara terakhir ini Sultan Yusuf. Sultan Yusuf ini cucunya si Al-Qahar, putra si Ali Riayat Shah. Namanya Sultan Yusuf. Sultan Yusuf ini mati terbunuh. Jadi ada tulisannya Asyahid. Syahid. Kemudian di lisan ini, di bagian kepala ini juga banyak doa-doa yang tadi kita baca. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ini banyak. Yang ini seringkali ditemukan di lisan-lisan para sultan. Kalau ini tidak ada pahatan kaligrafi ayat Al-Quran di badan lisannya selain yang punya ini, tapi yang lain semua ada. Nah, perlu saya jelaskan sedikit itu